Ini elemen. Nah, terminal-terminal ini terminal yang open. Ini bisa dihubungkan dengan apa saja dan bagaimana caranya ya, terserah, tergantung kebutuhan dan tergantung desain. Biasanya tergantung desain juga. Ya kita kalau ini harus mau nggak mau berbicara desain nantinya. Desain itu mau nggak mau harus efisien, artinya harus ekonomis ya. Optimum, ekonomis, terus lossesnya sedikit, losses rugi-ruginya yang sedikit, gimana, tapi efisiensinya semaksimum mungkin sesuai dengan nilai ekonomi yang kita bikin jadi minimum, losses yang minimum, bukan ekonomi, losses yang minimum, losses itu hilang, losses itu hilang, rugi-rugi daya atau rugi-rugi apa aja lah, yang penting hilang, nggak kepake gitu. A dan B adalah terminal terbuka, dapat dikoneksikan dengan elemen-elemen lain. Contohnya ini A dan B, saya koneksikan dengan terminal lain, elemen lain, gini ya, ini kebetulan sama-sama elemen ini, atau bisa juga dari A dan B ini, A-nya dihubungkan dengan sumber daya atau sumber arus, ya, sumber daya, kemudian B-nya dihubungkan dengan beban. Jadi di sini saya coba, saya mengandalkan lisan ya. Yang dimaksud daya, saya kalau menyebutkan daya itu mau nggak mau kalian harus berpikir di mind kalian tuh ada tegangan, ada arus. Kalau sebut daya berarti di sana ada tegangan, ada arus. Entah ekspresinya itu sumber tegangan atau arus. Itu kalau itu sudah daya, ada tegangan dan ada arus, ya. Jadi saya nyebut sumber daya. Misalnya tadi elemen terminal AB yang terbuka pada elemen ini, misalnya dihubungkan dengan sumber daya. Nah, sumber daya ini, misalnya sumber tegangan, tegangan akhirnya mengalir arus dan seterusnya. Ya. Kalau ini dihubungkan dengan elemen semua. Tadi saya nggak sempat nyari gambar sumber dayanya, ya udah gitu aja deh. Yang penting mengerti. Ini cuma dasar aja. Mungkin di fisika listrik juga udah. Kemudian muatan dan arus sekarang. Muatan adalah partikel-partikel inti atom. Terdiri dari proton, muatan positif, neutron, netral, elektron itu muatan negatif. Jadi kalau kita bayangkan ini lingkaran, titik pusat ini adalah intinya, inti ya, itu nukleus. Nukleus itu ya neutron ini ya, neutron. Jadi di inti itu netral ya. Kemudian di kulit inti, kulitnya ya, di kulit inti itu ada muatan positif. Muatan positif itu proton. Kalau mau, ada juga yang nggak tahu ya, ada juga yang nyebut positron. Karena proton itu muatan positif. Ya. Kemudian kalau ada positif, ada netral, ada positif, pasti ada negatifnya kan. Nah, balik lagi kan. Jadi yang negatifnya itu, bentar ya. Yang muatan negatifnya itu, kalau di sini ada netral, ada positif, tentu ada negatif. Negatifnya itu berbentuk elektron. Nah, kalau ini pada kulit inti proton ini buatan positif, maka elektron ini justru ngambang dia, berputar pada orbitnya,
mengelilingi inti itu sendiri. Jadi antara proton dan neutron, proton dan elektron itu selalu secara alami ya, secara fisik ya. Kita nggak ngelihat, tapi researcher gitu secara fisik itu selalu menjaga keseimbangan di antara mereka, antara proton dan elektron ini, keseimbangan. Artinya apa? Tidak pernah elektron yang melingkari inti, tidak pernah merasa lelah, jaraknya berkurang, nggak mungkin. Dan tidak pernah juga merasa lebih cepat, jaraknya lebih jauh, nggak mungkin. Jaraknya selalu tetap, dan kecepatannya selalu tetap. Gitu ya. Oke, ini jadi mereka bertiga ini hidup harmonis ya, antara positif, negatif, ada yang netral. Nah ini ajaib, kita bilang ajaib. Kita mau menyerahkan, ini pasti ada yang menciptakan ya. Inilah ciptaan Tuhan yang kita nggak bisa niru. A dan B, ini proton dan neutron, terletak pada inti atom atau nukleus. Ya. Kemudian C, mengambang bergerak pada orbitnya, mengelilingi inti atom. Jadi dia ada orbit bergerak terus pada lintasan. Pada keadaan normal, elektron yang bermuatan negatif ini bergerak terus, selalu mengelilingi proton, bergerak, nggak ngapa-ngapain, nggak akan iseng diem capek gitu, enggak. Dia terus yang muter. Proton juga gitu selalu. Tapi jangan salah bahwa elektron ini bisa saja dia meninggalkan orbitnya. Meninggalkan orbitnya itu karena misalnya ada daya tarik atau gaya force atau kekuatan yang menarik elektron itu supaya keluar dari orbitnya. Nah, begitu elektron keluar dari orbitnya, maka di sana ada lubang yang disebut lubang elektron. Nanti di elektronik dipelajari ada hole. Nah, hole ini ketika elektron yang meninggalkan orbitnya, maka sesaat itu juga atom dikatakan bermuatan positif karena tinggal sisa protonnya. Itu aja dulu nanti. Elektron dapat meninggalkan orbitnya karena gaya tarik atau potensi yang diterimanya, mungkin dari gaya dari sekitarnya ya, gaya tarik menarik. Sampai situ dulu, ya, intinya elektron bisa meninggalkan orbitnya. Jadi kalau dari yang pertama ini dia selalu menjaga keseimbangan ya, tidak mungkin mengurangi jaraknya terhadap inti atom ya. Saya katakan tadi tidak mungkin mengurangi jaraknya inti atom, dan tidak mungkin elektron itu berhenti karena capean atau karena panas, karena lain-lain, nggak mungkin. Elektron akan berputar terus. Pada kondisi normal dia akan kondisi gini. Tapi ada sesuatu, disebutnya apa ya? Ada agitasi, ada ekspansi dari luar, gaya ekspansi dari luar yang menyebabkan elektron itu pergi. Jadi ekspansi ini atau agitasi ini logikanya gayanya itu lebih besar atau potensinya lebih besar dari potensi elektron itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kamu harus menjagai satu benda, maka ada orang yang lebih kuat dari kamu, tenaganya semuanya kamu angkat, diambil,
disuruh pergi, terpaksa ikut. Nah itu kira-kira. Oke, karena ganggu nih. Saya nggak bisa ngilanginnya gimana ya. Please move the waiting room. To people waiting room. Siapa nih? Ya, telatnya cuma 15 menit ya. Nggak boleh lagi. Karena ini masih baru, boleh lah, nggak apa-apa. Next, nggak akan lagi saya admit lagi. Biar saya anggap bolos. Oke, elektron dengan orbitnya karena kehilangan elektron. Nah, tadi saya bilang ketika elektron pergi dari orbitnya, maka pada orbit itu terjadi lubang bekas elektron. Itu yang disebut hole. Nanti di elektronik biasa di hole yang bermuatan positif. Jadi ada komponen-komponen di elektron itu PN, ya. Ada PN junction. Ada satu komponen yang isinya P semua, ada komponen yang isi N semua. Begitu ada gaya sedikit, elektron mengalir. PN junction. Kemudian atom. Jadi tadi karena elektron ini digantikan oleh posisinya, gayanya itu kekuatannya digantikan oleh proton sehingga atom itu bermuatan positif, dinyatakan bermuatan positif. Nah, saya katakan tadi bahwa elektron atau atom bukan cuma atom sebetulnya, semua unsur di dunia ini, bukan di dunia, di alamnya. Semua unsur di alam ini selalu berusaha menjaga keseimbangannya, menyeimbangkan diri. Ini sudah hukum alam ya. Selalu berusaha menjaga keseimbangan. Selalu berusaha menjaga keseimbangan. Jadi ketika elektron pergi, harusnya digantikan positif, maka elektron itu begitu pergi digantikan oleh elektron lain dari atom yang bersebelahan. Atom yang bersebelahan dengan elektron, atom lain yang bersebelahan terus saja berantai itu, berusaha menjaga keseimbangan masing-masing atom. Akibatnya apa? Akibatnya muatan itu terus seperti mengalir. Muatan itu jalan terus mengalir karena ada tarikan dari potensi yang lebih kuat. Nah, muatan ini menurut Coulomb ya itu sekian 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Ya, udah ini aja deh. Coulomb kapasitansi I sama CV. Coulomb itu kapasitansi kali tegangan. Ya udah, pokoknya gini lah. Satu Coulomb itu satu muatan itu kira-kira besar segini. Ini dibuat di negatif ini. Sini muatan elektron ya. Kalau muatan proton ya sama besarnya, cuma ini positif. Supaya mereka seimbang. Gaya tariknya sama. Tapi kalau ini lebih besar sedikit aja, maka mungkin jarak berkurang atau mungkin kita tabrakan. Muatan dinyatakan dengan simbol Q, ya.
Ini dasar dan berlaku untuk semua nantinya. Muatan dinyatakan dengan simbol Ki atau dengan Ki. Ki atau Ki besar atau Ki kecil ya. Kalau Ki itu untuk nilai yang konstan. Susah nyebutnya. Kalau nilai yang konstan, bisa saja ini cuma skalar. Ya. Tapi bisa juga selamanya tetap segitu nilainya. Kayak gini, nilai Ki besar untuk sepanjang waktu, perubahan waktu dari bukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 0,0 sekian detik, 0, setiap perubahan waktu nilainya itu tetap. Mau waktunya sampai kapan nilainya segitu. Misalnya satu nilai 5 volt, tegangan 5 volt. Untuk selanjutnya 5 volt aja gitu. Nggak berubah-ubah. Jadi ini mengikuti fungsi waktu, sesuai fungsi waktu. Ki bagi fungsi waktu nilainya tetap. Kalau yang memang mengikuti semua orang, tapi biasanya Ki ini dan nilai yang huruf besar ini biasanya bukan harus, tapi biasanya untuk nilai ukur, hasil ukur. Misalnya diukur pakai ampere meter, pakai voltmeter, kalian udah sering lah gitu. Nilainya 5 volt, 5 ampere, 10 ampere. Itu untuk sesaat, artinya untuk nilai Ki. Tapi kalau Ki kecil, untuk nilai sesaat, saat berikutnya udah beda lagi. Saat berikutnya udah beda. Ini secara matematis dituliskan dalam dq per dt. Ini elemen ya. Saya kira udah tahu semua, ini di matematika ada, di fisika ada. Ini elemen. Jadi elemen berdasarkan waktu perubahan Ki sesuai perubahan waktu. Dq per dt. Jadi ini nilainya Ki. Jadi kalau ada ditulis Ki kecil, berarti penjabarannya panjang gitu. Karena dia ikut waktu ya. Jadi penulisannya gini, bisa juga Ki atau Kite dq per dt. Kite lulu gitu ya. Kite. Ada yang belum masuk lagi ya? Ada yang mau di-admit lagi ya? Ada yang belum di-admit lagi ya? Udah ngeganggu ini, ngeganggu. Kite. Muatan berdasarkan fungsi waktu sesuai waktu adalah dq per dt. Satuannya, jangan lupa satuan. Kalian harus hafal satuan. Ki itu kolom, dt detik. Satuan detik, bukan per jam ya. Ini waktu ya. Bisa menit, bisa jam, ya. Bisa juga hari. Bisa juga puasa. Kalau Bang Toib kan puasa kan ya. Ya pernah nggak dengar lagu Bang Toib? 3 kali puasa, 3 kali Ramadan, 3 kali Lebaran. Di puasa dan Lebaran satuan waktunya. Ini satuannya detik. Tapi di sisi lain, kalau kita itu kenyataannya kita sebut sebagai arus IT, ya, IT, maka IT itu dq per dt. Satuannya ampere. Jadi ampere itu artinya kolom per detik. Satuan ya. Jadi kalau mau ini penjabaran bisa juga langsung dari sini, bisa juga untuk mencek penjabaran itu benar atau enggak. Atau kalau lupa kita bisa main di sini. Kita ingat ampere itu kolom per detik, kolom itu ini dan seterusnya. Jadi bisa mengurai, ketemu aslinya, ketemu asalnya. O ampere, O C per detik, O berarti ada C dq, C Ki, C O ya Ki. Gitu ya. I adalah arus yang mengalir dalam satuan ampere.
Jadi kalau kita ini deki per detik ini sebenarnya arus yang mengalir. Tadi saya bilang elektron yang meninggalkan orbitnya, maka elektron itu akan meninggalkan lubang dan atom dinyatakan positif. Supaya tetap seimbang secara alami, elektron dari sebelahnya akan mengisi kekosongan itu. Mengisi kekosongan, tapi tempatnya jadi kosong, diisi lagi oleh elektron dan seterusnya. Akibatnya karena gaya tarik itu habis ngisi, ketarik, pergi lagi. Yang akibatnya seperti elektron itu mengalir. Elektron itu mengalir. Maka akan terjadi arus. Ya. Elektronnya mengalir, terjadilah arus. Arus dengan satuan ampere. Ampere yang dimiliki karena Michel Ampere aja dulu ya, orang Prancis ini. Ya, dari IT kemudian arus itu tadi apa sih? Maka arus itu kita definisikan sekarang ya. Arus tadi kan elektron bergerak pindah-pindah terus gitu. Maka kita definisikan arus adalah aliran elektron per satuan waktu. Arus adalah aliran elektron per satuan waktu. Aliran, saya tekankan ya. Arus adalah aliran. Mau apa kayak pokoknya di sini kata kuncinya aliran, muatan persatuan waktu. Ya. Maka kita simpul di rumusnya kita ulangi saja nulisnya IT sama dengan deki per dt. I berangsur waktu deki per dt. Tapi pada umumnya kita bisa tulis saja I kecil ya. I kecilnya sesaat itu deki per dt. I kecil itu harus sesaat. Kalau I besar yang ini nih, I gede, I besar. I yang nilainya konstan. Ini mengikuti waktu karena baterai dan nilai konstan ya. Jadi apa artinya saya menekankan tadi arus adalah aliran. Arus adalah aliran. Aliran. Kata kuncinya aliran. Penjabarannya apa aliran? Kalau dia aliran, itu berarti ada arah. Ada arah. Maka arah ini harus digambarkan. Kalau kalian membuat rangkaian, harus digambarkan arah arusnya kemana. Sebab dengan penggambaran arah arus akan menentukan besaran matematisnya. Besaran matematisnya, gitu ya. Kalau misalnya ya, misalnya aja dalam satu evaluasi, bisa tes biasa, bisa kuis, bisa UTS, bisa UAS ya. Kalian menggambarkan rangkaian untuk menghitung jatuh tegangan pada satu elemen gitu ya. Tegangan pada satu elemen rangkaian. Ada sumber dayanya segala. Main hitungannya tak tanpa menentukan arahnya. Tanpa menentukan arahnya. Tak langsung hitung semua set dapat. Itu yang paling saya sukai. Karena saya nggak kerja keras, nggak capek meriksa gitu ya. Begitu nggak ada arahnya, langsung saya coret. Iya, jadi saya nggak meriksa lagi, nggak baca lagi. Kalau yang ada arahnya, saya perhatikan satu-satu, saya ikutin langkah-langkahnya, saya pelajarin. Saya jadi capek kan. Tapi kalau yang nggak ada ini, wah saya suka nih, nggak kompromi lagi. Udah, nol aja deh. Lu dapat ini dari mana lu gitu kan? Intinya gitu. Itu bisa saya bilang plagiat. Jadi kalian nggak boleh plagiator ya. Kalau misalnya ujian segala gitu, kalian ngambil referensi dari mana? Misalnya siapa di sini? Arya nulis
Referensinya siapa? Ditulis referensi itu. Raihan, NPM sekian, gitu kan. Jadi maksudnya pekerjaan Raihan, gitu ya. Jadi jangan jadi plagiat, gitu. Jangan jadi plagiator. Biasanya sih pada umumnya jadi plagiator, nggak ditulis referensinya dari siapa gitu, nggak tulis. Ya, dengan kata lain jangan persis sama gitu. Harus disebutkan sumbernya. Kalau misalnya Arya ngerjain, Raisa ngerjain, referensinya yang dilihat siapa? Oh, kerja Nadia gitu. Itu harus ditulis. Nomor 5 Nadia gitu kan, NPM sekian gitu. Oh, jadi saya tahu, oh ini dari Nadia gitu kan. Ya, sebetulnya secara prinsipil saya nggak ngelarang kalian untuk nyontek kalau pekerjaan gitu. Secara prinsip saya nggak ngelarang untuk kalian nyontek, biasa kok. Asal jangan ketahuan aja, ya. Kalau nyontek itu jangan ketahuan, ya. Jangan ketahuan Tuhan maksud saya. Ngumpet-ngumpet aja, mungkin Tuhan meleng gitu, nyontek gitu kan. Jangan ketahuan Tuhan, ya. Itu intinya itu, jangan ketahuan Tuhan. Oke, di sini ada gambar. Ini arah arusnya kelihatan. Arah arusnya ke kanan. Ya, arah arusnya ke kanan sini, tapi elektronnya ke kiri. Wah, lucu juga ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Yang penting di sini arusnya sudah dibuat aliran. Jadi nanti secara matematis kita ketemu tuh besaran-besarannya kayak gimana sampai hasilnya ini. Jadi saya harus meriksa satu-satu. Oh iya benar ini angkanya sekian. Oh iya benar ini. Oh iya benar. Oh ini salah nih. Oh salahnya masih bisa ditolerir lah. Mungkin ini salah nulis atau mungkin salah lihat referensi, bisa jadi ya. Tapi kalau nggak ada arahnya atau ada hasilnya, itu yang paling saya suka. Wah, coret langsung nih. Seret. Hemat waktu. Kalau yang lain 5 menit begitu lihat ini nggak ada, wah langsung buang. Ya. Oke, berarti maksud saya kan ya, harus ada arahnya. Ini arah arusnya sesuai mana. Kemudian kita masuk coba tegangan, daya, dan energi. Ini tadi masih muatan ya. Masih tadi muatan ya, muatan dan arus, muatan dan arus ya. Dari muatan muncul arus ya. Arus itu ada arahnya. Artinya apa? Arus itu di sini saya tulis vektor. Arus itu bersifat vektoris. Arus itu bersifat vektoris ya. Ada arahnya. Kalau di arus di baterai nggak terlalu mencolok, tapi kalau ketika sudah masuk di arus di alternating current nanti ngerti lah apa akidah di sini. Tegangan, daya, dan energi. Sekarang yang pertama kita lihat tegangan. Kalau tadi arus, sekarang ada tegangan. Kenapa sih arus mengalir? Di sini tegangan dulu kita ini kan, kita definisikan. Tegangan ya pengertian dasar aja ya. Meskipun ini intinya adalah definisi. Tegangan adalah selisih atau beda potensial antara dua kutub yang berbeda muatan. Dinyatakan dalam satuan volt. Ya, karena yang meneliti dulu ilmuwan Prancis, ilmuwan Itali, nama lengkapnya Volta, apa Volta gitu ya. Orang Inggris bilangnya volt aja ya, jadi volt. Gitu. Karena orang sana, orang Inggris itu di kutub nggak boleh terlalu lama ngomong A. Mulutnya berusaha tidak ngomong A. Kalau bisa A hilang, iya hilang.
Nah, kelamaan ngomong A bisa mati kedinginan. Dinyatakan dalam satuan volt. Jadi apa sih maksudnya? Kita coba lihat cari gambarnya. Ada nggak gambarnya? Nanti aja deh, barangkali nanti ada gambarnya. Saya lupa masukin gambarnya. Ada dua muatan positif dan negatif, ya. Muatan positif dan negatif. Jadi masing-masing punya gaya tarik. Di sini tarik menarik, tegangan atau selisih potensial. Potensial aja. Potensial itu bahasa Indonesia potensi juga, nggak bisanya. Artinya kekuatan kalau di manusia kekuatan batin untuk saling ini ya, kekuatan jiwa untuk saling tarik gitu ya. Kalau sekarang di rumah masing-masing susah, di rumah masing-masing ya bisa sih. Di tempat kos dulu yang contoh paling gampang di tempat kos. Satu kos di A, tempat kosnya apa? Banteng misalnya. Yang satu tempat kos Putri di Mawar. Nah, yang dari Banteng Mawar kadang sering lihat-lihatan juga nih, akhirnya ya, ada nih daya tarik nih, wah ini potensi gitu ya, lumayan juga nih, lumayan juga nih. Itu daya tarik ya, itu contohnya. Saling tarik menarik ya, antara cowok sama cewek gitu. Saling tarik menarik, gaya tarik menarik nih, potensi, kira-kira seperti itu ya, secara virtual yang kita bisa rasakan. Kalau dibayangin tarik menarik apa sih, maksudnya tarik menarik ada juga yang saya pernah ikutin. Kalau 17 Agustusan ada tarik tambang, susah juga kan. Tapi daya tarik menarik, potensi itu daya tarik menarik, gaya, bukan gaya tarik menarik. Ya bisa juga daya tarik menarik antara dua kutub yang beda. Satuannya volt. Potensi yang lebih besar, artinya tenaga yang besar, pasti menang lah. Ini umumnya. Potensi yang lebih besar akan lebih dominan. Potensi yang lebih besar adalah kutub, pada umumnya biasanya potensi yang besar itu kutub positif. Ya. Jadi yang lebih besar kalau saya anggap tadi positif sama negatif. Positifnya itu cowoknya, negatif itu ceweknya gitu ya. Jadi yang tenaganya lebih besar pasti cowok. Yang lebih nekat juga cowoknya biasanya. Kecuali cowoknya pemalu. Nah, ini kan repot kalau pemalu gini kan. Nggak nekat gitu, nggak punya power gitu. Ya kalau di kamar kos dia paling ngintip-ngintip gitu ya. Ngintip-ngintip. Terus lihat jemurannya aja udah wah, udah nggak bisa tidur gitu ya. Oke, kira itu ya. Nah, muatan positif ini akan menarik muatan negatif. Begitu yang muatan negatif ditarik, yang positif bergerak lagi ke sana. Ini tarik lagi, ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana. Ya, nah gitu. Maka disebut, jadi dari sini ada muncul referensi arah. Referensi arah itu kalau alirannya bergerak dari negatif ke positif itu disebut arah positif. Ya, kita coba menurut koefiensi arah ini disebut arah positif. Jadi arah positif, aliran bergerak dari negatif ke positif. Aliran bergerak dari negatif ke positif. Apa aliran? Aliran itu adalah muatan positif yang menarik muatan negatif. Kita balik ke sini. Ini gampangnya di sini. Susah kalau ngomong aja yang nggak jelas. Muatan positif ini menarik muatan negatif.
muatan negatif. Ini imajiner ya, susah di ini. Tadi elektron bergerak aliran, ya elektron bergerak aliran, tapi yang referensi positif adalah dari negatif ke positif. Jadi arah ke sini itu ke sana ya. Nah, ini disebut arah positif. Tapi elektronnya berlawanan. Ya memang berlawanan karena positif ini yang menarik elektron. Maksudnya menarik yang positif ini intervensi ke zona negatif untuk membuat yang negatif ini bergerak gitu. Ya. Jadi misalnya kamu di tempat kos ini masuklah ke tempat kos cewek. Yang ceweknya pada ketakutan, pada bergerak lari itu kan sama juga gitu kan. Wah, ini gara-gara yang ini nekat nih. Gitu. Tapi artinya ada gerakan. Jadi gerakan positif itu dari negatif ke positif ya. Negatif ke positif, elektronnya bergerak ini. Trek. Nah, ini positif. Elektron bergerak sini ya gitu. Nah gitu. Elektron begini. Ya. Muatan positif menarik muatan negatif. Masuk ke areal negatif untuk menggerakkan muatan positif negatif ini. Susah kalau pakai kata-kata susah memang, tapi kalau pakai gambar ya kira-kira seperti inilah ya. Kalau dibaca-baca juga makin banyak baca makin bingung ya. Kalau pakai gambar mungkin kita bisa ngerti. Oke, tadi ada arah positifnya itu, referensi arah positifnya itu dari negatif ke positif. Ini penting sekali ya. Makanya saya bilang dalam menyelesaikan rangkaian listrik yang dasar ya, bukan tentang listrik lulus terus ini. Dalam menyelesaikan rangkaian listrik, electric circuit ya, bukan rangkaian circuit ya. Itu arah sangat menentukan. Referensi arah ya. Referensi arah positif secara konvensi, menurut konvensi ya, kebiasaan itu dari negatif ke positif disebut arah positif. Dari ya tadi dari sini ke sini arahnya ke kiri sini ya, digambarin arahnya ke kiri disebut arah positif. Kalau arahnya ke kanan begini, posisinya arahnya ke kanan disebut arah yang negatif. Tapi karena di arahnya ke sini, maka di sini arahnya positif. Nah, I-nya ini positif di sini ya. Jadi positif negatif itu menentukan arah, hanya arah. Tapi besarannya ikut juga negatif. Kalau negatif, kalau positif ya tetap positif. Nah, sayangnya saya bukan ini ya. Hari ini belum masuk latihan-latihan gitu. Dengar prinsip dasarnya supaya besok saya nggak capek ngingetin lagi. Besok tuh harus sudah tahu. Kalau mau buat gambar, menghitung, ada gambar, tentukan dulu arahnya kemana. Tentukan arahnya ya. Artinya apa? Artinya arah menentukannya suka-suka kamu aja. Kamu begini, kamu bikin arusnya ke sini, ke kiri. Itu harusnya positif ya, nggak apa-apa juga, boleh. Tapi kalau kamu mau nentuin arahnya dari kiri ke kanan, dari positif ke negatif, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi konsisten dengan perhitungannya. Konsisten dengan perhitungannya. Ya. Apalagi nanti pada rangkaian yang besar, dari rangkaian besar, itu sangat menentukan sekali. Kalau cuma menghitung-hitung arus seberapa, yang paling repot perhitungan arus ini untuk desain. Desain bukan berarti desain peralatan aja, tapi desain yang bersifat koordinatif. Misalnya di elemen ini harus mengalir arusnya maksimum 10 ampere.
maka sumber tegangannya ke begini, atau ke sini atau ke sini, positifnya di kiri atau di kanan. Sebab di sini ada sumber arus juga. Nah itu desainnya gimana gitu. Desain sistem ya, bukan berarti desain peralatan, desain sistem. Ini sangat penting untuk menentukan. Untuk menentukan besarnya fuse, untuk menentukan besarnya resistor, untuk menentukan besarnya speaker, dan lain-lain. Ya. Oke, jadi ini tadi udah. Nah di sini, ini arah positif. Begini, kalau ke sana kita, ini contoh aja ya. Potensi A lebih besar dari potensi B. A di sini lebih besar dari potensi B, maka A menarik B. Akibatnya arahnya positif, yang sesuai arah. Ini disebut arah positif. Tapi kita bikin begini, maka ini disebut arah negatif. Potensi A lebih besar dari potensi B. A lebih besar dari potensi B. Tapi arah potensinya dari A ke B. Kita buat arahnya begini. Ini saya praktis ya. Kalau di teori mungkin di buku bertele-tele, capek gitu memahaminya. Besar praktis saja. Kalau memang keadaannya begini kita buat ke bawah, maka itu jadi minus, arahnya berlawanan, berbalik ya. Kalau sini ke atas positif, saya bilang arah positif ya, referensinya positif, maka kalau berlawanan ininya sama, cuma arahnya kita buat berlawanan, tandanya juga berlawanan, negatif, gampang aja kan. Ya, ini sangat penting. Ini kebetulan di sini nanti di sumber daya juga gitu, misalnya sumber tegangan, pakai baterai, pakai generator, ada arahnya kemana? Rang daya. Ini daya panjang nih penurunannya, saya potong aja, ambil ujungnya aja lah, enaknya aja, supaya nggak kelamaan. Daya itu adalah work, kerja, persatuan waktu. Daya. Jadi kemampuan melakukan kerja selama beberapa waktu. Intinya gitu. Kemampuan satu sistem untuk melakukan kerja selama beberapa waktu. Itu daya. Artinya kekuatannya berapa sih? Kuatnya kekuatannya 10, ya misalnya 10 selama 5 jam, ya 10 kali 5 jam. Kalau lebih dari 5 jam, ya nggak kuat lagi. Jadi nggak mampu lagi untuk work. Maka secara matematis dituliskan P sama dengan dW per dt. P itu daya, ya. Lupa ditulis ininya. dW ini energi atau kerja. dt waktu. P daya, dW work atau energi atau work, satuannya joule, ya kan? Joule per detik. Ini satuan mekanik ya. Dan dW per dt itu di sini dV ya. dV kali dq per dt. Kalau V itu tadi potensial, ya, dq per dt-nya adalah arus. Jadi kalau ini kita bisa sederhanakan, jadi ini volt V kali I, volt ampere, volt kali current I. Ini daya. Volt, saya lupa menuliskan ininya, notasinya ya. V apa, I apa. Ini daya, P ini daya, W ini work, dW elemen work, elemen kerja,
dt elemen waktu, elemen ya, kalian udah belajar di matematik ini, kalkulus dw per dt ini elemen energi dibagi elemen waktu, itu sama dengan tegangan kali elemen muatan per elemen waktu, atau P kali I. Di sini kita lihat, tadi sini disebut joule, satuannya joule, joule per dw per dt, joule per detik, satuan ini. Atau secara elektrik kita sebut watt. Daya itu watt. Kalau mekanik dayanya itu biasanya dinyatakan dengan apa ya? Oh iya, dengan horsepower, daya kuda. Satuan kecilnya, horsepower itu satuan besar, satuan kecilnya apa ya? Kalau satuan internasionalnya Newton meter ya. Kalau HP itu British unit, satuan Inggris, tapi satuan internasional Newton meter atau joule. Ya udah, satuan nanti bisa lihat sendiri lah konversinya. Software-nya juga ada ya, konversi berapa. Mana energi, kita bolak-balik energi. Kalau tadi di sini daya itu energi per waktu. Jadi kemampuan kerja melakukan kerja selama waktu tertentu. Jadi energi apa? Energi adalah pemakaian daya selama waktu tertentu. Jadi daya ini besarnya tetap. Jangan salah, daya dengan satuan watt itu besarnya tetap. Ini kalau daya adalah hasil desain. Desain ya. Bisa desain manufaktur, desain buatan, artinya desain buatan itu oleh manusia. Tapi bisa juga desain alam. Desain manusia juga berdasarkan desain alami. Desain alami itu misalnya satu besi mampu menahan beban sampai 100 ton. Besi batangan mampu menahan beban sampai 100 ton. Nah, itu dayanya sekian, mampu menahan besi sampai 100 ton. Daya itu secara mekanik massa kali percepatan atau massa kali gravitasi. Kalau menahan beban 100 ton berarti gravitasi sekian, massanya harus sekian. Nah, kalau lebih dari 100 ton, besi itu akan melengkung. Kalau lebih tinggi lagi dari 100 ton, terus besi melengkung akhirnya patah. Nah, berapa dayanya? Dayanya itu selama dia sampai dayanya itu selama dia dibebani atau diberikan energi pada kapasitas kemampuan, itu daya. Ya, pemakaian energi adalah pemakaian daya selama waktu tertentu. Jadi maksudnya pemakaian daya ini apa ya? Beban ya. Nggak usah beban ya. Kalau kalian coba mengangkat barang, menarik barang, berat 10 kilo, kalian punya kemampuan 10 kilo, maka 10 kilo kalian angkat selama 10 detik, maka energinya
Itu tadi berat barang dikali waktu ketemu energi, itu Newton meter ya, Newton meter kali T, IDT. Di sini secara elektris ditulis sebagai IDT. Tapi di fisika cuma biasa ditulis P sama V kali I kali T. Ini biasa rumus fisikanya. Daya, terbalik yang salah. Sorry. dW sama dengan energi ya. Ini energi sama dengan PDT. Ini bukan P nih, E ini harusnya. Atau W. Ini maaf, salah. Ini bukan W. Kalau P ini daya, ini W. W itu V kali I kali T. Tegangan kali arus kali waktu. Satuannya joule atau watt detik. Di sini watt, P-nya detik. Ini secara fisika ya. Tapi kalau di ilmu listrik, khususnya tenaga listrik kan, maka T-nya ini biasa dinyatakan dengan jam, watt jam. Nah, kalau tiap bulan ada pencatat listrik, apa sih, billing apa gitu ya. Pencatat listrik yang datang ke rumah itu nyata. Nah, itu yang dicatat pemakaian energinya. Bulan ini misalnya 100 kWh, bulan depan 120 kWh, itu energi, watt hour, watt jam. Jadi yang dicatat itu bukan dayanya, tapi energinya ya. Oke, ini elemen pasif dan aktif. Ya. Ini nggak lama lagi. Elemen pasif. Elemen pasif, ya kita tahu pasif itu bahasa populernya pasrah ya. Jadi elemen yang pasrah, terserah lo aja deh. Gue sih gimana lo aja deh. Ketika dia ngerjain, tidak dapat bekerja, nggak ngapa-ngapain, ya udah diem aja. Kalau nggak dia ngerjain. Energize bahasa Inggrisnya apa lupa sih. Diberdayakan atau didayakan ya. Nanti takutnya rancu. Contohnya misalnya ada resistor, simbolnya R, ada induktor. Induktor ini kumparan ya, lilitan aja. L, kapasitor C. Kalau di lapangan ya, yang disebut dengan L itu, orang biasa menyebut pada proyek gede industri segala, orang biasa menyebut reaktor, bukan induktor tapi reaktor. Contohnya apa sih, kita lihat yang kasat mata besar gitu ya. Itu adalah transformator. Transformator itu induktor, jadi cuma gulungan aja. Itu yang jelas tuh, kelihatan. Prinsipnya transformator itu hanya gulungan-gulungan kawat aja. Nggak ada sesuatu yang bergerak di transformer itu, di trafo ya. Coba kalau kalian lihat gardu induk, lihat gardu induk, nggak ada yang bergerak. Tapi nggak boleh dipegang. Kalau dipegang, ya nggak apa-apa juga sih. Paling terus kalau rombongan gitu, ada yang megang trafo yang lagi on,
program lagi on terus ya yang lain deh, ya udah turut berduka cita biasanya sih gitu aja ya. Mungkin nggak berpegang. Ada juga di generator juga gulung, tapi di dalam casing jadi nggak kelihatan. Kapasitornya pasif. Satu kayak dia biasa lingkaran ya, kayak satu drum gitu ya. Satu drum numpuk dikasih ada konektor. Apa yang dilihat nggak ada. Jadi biasanya kalau ekskursi, tahu kan ekskursi ya? Belum tahu. Mudah-mudahan udah bisa ekskursi ya. Pandemi sudah habis ya. Mudah-mudahan tahun ini pandemi nggak ada. Jadi bisa ekskursi. Kalau ekskursi itu artinya mengenal, memahami, mengenal sistem kelistrikan di masyarakat. Karena tingkatnya advance, jadi sistem kelistrikan itu yang dipakai. Ada yang kontrol, ada telekomunikasi, gimana sih prinsip kerjanya telekomunikasi gitu. Kontrol tuh apa sih yang dikerjain. Nah yang membosankan itu kalau kita ekskursi ke pembangkit. Biasanya ekskursinya itu ke industri-industri besar. Datang ke industri besar yang dia misalnya ke pabrik elektronik, biasanya anak-anak tuh lari bawa ke Cikarang, kasih ya, terus nontonnya, wah mesin bergerak, otomatis itu, ada variasi, wah begini, terus lampunya nyala, cek bergerak produknya begini, terus kalian diajak misalnya ke pabrik mie instan aja kelihatan, wah mesinnya ini ceklek keluar udah bergerak masing-masing satu mie instan masing-masing satu di sudut sana udah masuk dus. Ada variasi, wah ini kontrolnya begini, kontrolnya pakai ini ya. Tapi kalau coba kalian ekskursi atau kunjungan ke pembangkit atau ke gardu induk mana, ini gardu induk ini orang nerangin apa sih terangin. Kalau mau gue terangin gini sih gue nggak usah jauh-jauh kesini ya, di kampus juga bisa gitu. Jadi kita kunjungan, kita lihat masuk lapangan. Pertama misalnya diajak ke generatornya, ini generator. Waduh, apa yang dilihat? Keluyuran ini ruang generator ini. Ada generator memutar kedengaran suaranya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Ya apanya sih menarik? Yuk terus kita jalan lagi, kita naik bis, bisnya jaraknya 100 sampai 200 meter gitu. Tapi ada juga yang dekat, kita naik bis, kita masuk ke gardu, harus hati-hati masuknya, nggak boleh rombongan satu-satu jalan. Apa tuh? Begitu lihat nih gardu ini, ya apa sih dia orang lihat teraku aja, transformator nongkrong di lapangan. Apa hebatnya, apa susahnya? Nggak ada yang aneh, nggak ada anehnya ya. Itu pasif, elemen pasif. Nah, keunggulan misalnya pembangkit itu membosankan, yang dikunjungi nggak apa-apa. Biasanya kalau ekskursi pembangkit itu ditaruh pada urutan terakhir. Misalnya 2 hari apa 3 hari. Hari pertama mengunjungi industri A, B, C, D atau ABC. Hari kedua dari pagi sudah berangkat mengunjungi pembangkit. Biasanya gitu kan. Menarik tuh, enaknya di situ. Karena pembangkit pada umumnya ada di luar kota, gitu ya. Kalau yang dekat-dekat di Ancol,
Kalau yang mau agak jauh sedikit ke barat di Suralaya. Ya di pembangkit itu udah cengengesan, bosan pengamen yang potret-potret aja deh. Selfie di situ, di generator. Selesai yuk kita ke villa di Anyar gitu. Itu menariknya gitu kan. Makanya berdoa pandemi selesai terus kita ekskursi gitu ya. Ya kita ekskursi, nanti kalau ekskursi coba hubungi alumni yang di sana untuk bantu nih adik-adik gitu. Oke, elemen aktif. Sekarang elemen aktif ini kita lihat nih. Ini gambarnya beda-beda. Kalau ini untuk generator yang bulat, ini nggak bulat, yang bundar, gambarnya bundar lingkaran. Untuk generator, ini juga untuk generator. Kalau ini untuk generator arus arah, bahasa gaulnya DC ya. Nah, ini E untuk DC voltage source, sumber tegangan. Ini untuk sumber tegangan yang sinusoid, AC alternating current, AC voltage. Kalau ini untuk baterai. Nah di sini ada arahnya. Arahnya negatif positif negatif sama arahnya sana. Secara konvensi arah negatif dari negatif ke positif di sini ke arah ke atas ya. Untuk di sini arah ke atas dari negatif ke positif itu disebut arah positif. Maka kalau saya gambarkan arah ke sana maka itu arahnya positif arahnya. Tapi kalau dengan gambar seperti ini plus minus, plusnya di atas minus di bawah, saya gambarkan ke bawah, maka ini menjadi negatif, arah negatif gitu ya. Berulang-ulang situ aja. Ada lagi sumber arus sekarang. Sumber kalau di sini elemen aktif ya. Elemen aktif itu dibagi dua, ada yang bebas independen, ada yang dependen tak bebas. Kalau ini bebas, jadi dia tidak harus, komponen ini tidak harus dipengaruhi oleh lainnya. Dia akan tetap menghasilkan tegangan, menghasilkan arus, akan mempengaruhi rangkaian. Ada juga elemen dependent tak bebas, depend tergantung, depend on tergantung. Jadi tergantung dari pihak lain. Adalah gambarnya. Sumber arus, ini sumber arus ya, yang dikontrol oleh sumber arus. Ini juga sumber arus. Yang B, tegangan yang dikontrol oleh sumber arus. Ini tegangan. Yang ini juga dikontrol. Ini sumber apa nih? Sumber tegangan yang dikontrol oleh tegangan. Yang ini sumber arus yang dikontrol oleh tegangan. Kalau ini dikontrol oleh arus, ini dikontrol oleh tegangan. Kalau ini sumber arus, sumber tegangan, sumber arus, sumber tegangan, sumber arus. Maksudnya gimana sih? Kalau dia tidak ada ini, rangkaiannya tidak terhubung ini, maka ini nggak kerja nih. Nggak kerja. Tapi kalau ada ini, dalam rangkaiannya ada ini, maka dia juga ikut mengontrol rangkaian, ikut mengontrol tegangan, ikut mengontrol arus. Sehingga dia tetap mempengaruhi rangkaian, besaran rangkaian. Itu pasti.
Karena dia elemen termasuk elemen apa ya? Elemen aktif. Karena dia ketika dikasih tegangan dia aktif bereaksi gitu. Aktif bereaksi. Tapi ketika tidak ada sumber-sumber daya dari luar, dari external force, kekuatan dari luar, dia nggak bereaksi, diam aja, nggak bisa, nggak ada yang ngontrol. Tapi begitu ada, dia bisa mengontrol, terkontrol, sehingga dengan sendirinya dia mempengaruhi rangkaian. Nah, ini biasanya ada di rangkaian elektronik. Rangkaian elektronik itu banyak variabelnya ya. Variabel misalnya variabel frekuensi. Misalnya aja variabel frekuensi. Kayak telekomunikasi itu frekuensi. Variabel suara. Tuh ada yang masuk nih. Udah coba masuk. Udah masuk ya? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Tadi sempat laptop saya sempat mati baterainya Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Jadi ini pada umumnya dipakai di rangkaian elektronik. Bisa jadi telekomunikasi misalnya. Elektronik kan telekomunikasi semuanya bercampur baur, dempet-dempetan ya. Karena yang ini khusus elektronik nggak ada gitu. Misalnya pada frekuensi atau suara. Kalau kita mengirimkan suara atau mengirimkan gambar, kita nerimanya kalau gambar tuh bergerak-gerak ini. Kalau suara itu yang disebut noise. Nah itu kita perlu tambahin apa? Oh, kita perlu tambahin kontrol tegangan. Tegangan sini terkontrol. Nah misalnya contoh sederhana, saya nggak menguasai sepenuhnya ya, tapi prinsip dasarnya saya tahu, saya juga pernah praktikum. Gitu ya. Itu adalah misalnya speaker, mikrofon. Gimana sih mikrofon itu biar bening suaranya keluarnya? Gimana kalau kita bisa ngomong gini, break, tes gitu, terus bisa keluar. Zaman dulu pakai corong gede gitu. Oh, gede. Kamu ngomong kecil aja kok. Bahkan dari HP ini gitu, kok bisa gimana bisa keluar gitu. Dari kita ngomong kok bisa keluar. Nah, keluar itu apa sih? Keluar kan aliran listrik, pulsa, sinyal. Kenapa bisa begitu? Ini ada sumber-sumbernya yang dipakai untuk mengontrol. Apa sih? Jadi kalau kita ngomong di mikrofon, itu kita berhadapan dengan variabel kapasitor. Kapasitor kan semua tahu itu dua lempeng dengan jarak tertentu. Ya, kalau jarak ke sini nanti dia variabel begitu. Karena tekanan suara maju mundur. Akibatnya apa? Tegangannya berubah-ubah. Nah ini yang kita kontrol ini. Kita kontrol ini. Nah, dia perlu juga daya dari luar, tegangan dari luar. Kalau nggak ada tegangan, ya ngomong aja deh. Nggak mungkin tes. Dia nggak dicolokin. Colokin dulu dong. Begitu dicolokin, baru dia kerja. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Jadi apa sih ininya? Ya apa? Nggak ada tuh fungsinya gini sebenarnya. Ya, kalau saya cuma ngasih gambaran di lapangan tuh kayak gini. Gitu. Implementasinya dipakai di sini. Ini contoh aja ya. Ini contohnya gini. Gitu. Kalau di
Power di Gatrix nggak banyak ini ya, paling ini tambahin kapasitor, tambahin filter, udah gitu-gitu aja. Nggak banyak ini. Kalau ini, ya contohnya di HP aja lah. Gimana sih HP? Kan ajaib kan? Wireless kita ngomong nyampe ke alamat yang dituju. Misalnya kita angkat HP ngomong ke teman kamu, teman masing-masing yang ada di daerah yang ya danger lah ya gitu, daerah bahaya, kumuh bahaya, susah dicapainya, tapi begitu ngomong nyampe ke alamat itu, gitu. Kan ajaib kan. Jangankan yang wireless, yang pakai kabel aja sih merasa hebat nih ilmuwannya, ajaib gitu, bisa ajaib. Bayangin gimana? Yang pakai kabel nih, telepon kabel, sekian banyak kabel tapi dia nggak salah. Teman kamu yang lagi ada di mana gitu, set nyampe gitu. Iya kalau deket, kalau jauh, misalnya dari Surabaya, dari Papua, sampai juga heran gitu kan, bisa heran, kok bisa ya gitu. Suaranya bisa kedengeran. Nah itu komponen-komponen ini kepakai juga di sana untuk gain, memperkuat ya. Biasanya untuk gain, untuk memperkuat. Nanti ada di op-amp. Kalau sempat op-amp ya. Soalnya kalau belajar op-amp banyak banget. Biasanya op-amp ditinggal. Pelajari sendiri aja op-amp. Itu spesifik sekali soalnya op-amp. Ini dipakai untuk gain ya. Gain itu penguatan atau amplifying, penguatan. Oke, kalian sering dengar juga ya di sound system tuh amplifier yang mana? Amplifiernya. Amplifier itu penguat, bukan gainer ya. Amplifier menghasilkan gain ya, amplifier. Nggak tahu apa sih, kalau nggak salah amplifier itu penguatan yang setempat, penguatan daya gitu. Kalau gain penguatan apa nggak tahu. Saya lupa, nggak tahu, ini bukan bidang saya soalnya. Kalau gain itu misalnya penguatan arus, penguatan frekuensi, bisa juga gain. Ya. Tapi kalau penguatan daya, itu amplify, memperkuat. Apa isinya sama-sama, gain penguatan, amplifying juga penguatan. Nah, ini ya elemen pasifnya. Nah ini contoh-contoh rangkaiannya. Ini tegangan generator arus searah, generator ya, bukan baterai. Kalau baterai itu baterai biasa, bisa juga yang di warung-warung gitu ya. Bisa juga baterainya itu bahasa populernya aki itu kalau di dunia sains disebutnya baterai. Ya. Sekarang mobil listrik tuh pakai baterai, jangan ngebayangin pakai baterai yang bulat yang di warung. Waduh, gue beli baterai gitu banyak dong buat biar mobilnya jalan. Baterainya segede apa ya? Segede drum minyak kali ya. Waduh, enggak gitu. Aki maksudnya. Baterai itu ya nama baterai. Penyimpan muatan. Oke, ini rangkaiannya ini generator DC apa nih? Sirkuit yang berisi tegangan terkontrol, sumber daya tegangan terkontrol yang sumber daya ya. Ini pengontrolnya ya, ini sumber dayanya, ini pengontrolnya. Gitu. Kemudian ini sumber arus, apa ini? B. Ini sama aja. Oke, kira-kira ini rangkaiannya seperti ini. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah sekarang kita masuk pada rangkaian. Filosofi rangkaian. Ini rangkaian kayak gini. Ini generator DC ya, generator DC. Saya nyebut generator DC, nanti kita balik lagi ya.
Tapi mana ya? Nah ini generator DC, ini generator AC. Apa sih bedanya? Kalau DC itu begini aja, positif negatif. Kalau AC itu ada tanda ininya, karena produknya gelombang sinusoid, maka digambarkan gini. Ya, ini sinusoid. Kalau ini enggak, negatif positif gini aja. Bedanya gini. Cuma bedanya gitu aja. Tapi pada kenyataannya kalau kalian nanti di lapangan ada gambar gini, oh berarti sumbernya AC nih, generator AC, dan perhitungannya mau ngomong harus perlu perhitungan apa tuh? Sebentar ya. Oke, ada gangguan dari luar, maaf. Jadi kalau konsekuensinya itu mekanisme perhitungannya ya. Kalau ini ya perhitungannya pakai DC semua. Kalau ini perhitungannya pakai AC dan pakai sistem sinusoid. Nah di sana. Ya gini ininya. Makanya kira-kira. Nah gini. Saya menggambarkan seperti ini. Baik DC atau AC, ya, nggak ada masalah di sini. Tapi ketika sumber daya masuk ke dalam rangkaian tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan sistem itu bisa dinyatakan beban atau bisa dinyatakan resistor atau apa. Saya nyatakan sistem atau beban tidak terhubung, maka rangkaian ini disebut rangkaian open, terbuka, open loop, terbuka. Dari sini tidak akan ada arus atau tidak akan ada arus yang mengalir. Atau dengan kata lain, I sama dengan 0. Ini saya langsung aja praktis saja ya. I itu arus, dengan rangkaian terbuka, yang ada hanya tegangan. I-nya sama dengan 0. Tidak ada arus yang mengalir. Karena tegangan di sini ada, karena di sini ada potensi positif, kutub positif, di sini kutub negatif. Saling lihat-lihatan, saling tarik-menarik, ada daya tarik-menarik ya. Tapi tidak ada arus yang mengalir, karena nggak ada yang menghubungkan. Tidak ada yang menghubungkan, tidak ada arus yang mengalir. I-nya sama dengan 0, harusnya gitu ya. Ini contoh aja, saya ambil asal comot aja. Saya cuma hanya untuk menjelaskan bahwa menjelaskan kalau tidak terhubung satu rangkaian begini, tidak terhubung dengan beban, maka tidak ada arus yang mengalir atau I sama dengan 0. Nah, ketika itu tadi dihubungkan dengan beban, arus mengalir. Maka di sini I tidak lagi sama dengan 0. I tidak sama dengan 0. Ya, I tidak sama dengan 0. Kalau di sini I sama dengan 0, I tidak sama dengan 0. Nah ini juga gitu. Ada, kalau ada arus ini nggak digambarkan ya arah arusnya, tapi di sini akan ada arus mengalir ke sini. Nah ini ya. Oke, nanti kita lihat lagi di sini. Oke lah ya. Ini harus mengalir kalau dihubungkan sama beban. Kemudian kita lihat lagi di sini.
Ya, harus mengalir ya. Ini praktis-praktis saja, nanti lihat di buku bisa ininya. Minggu depan kita mulai masuk pada hukum-hukum ya. Tapi ini pengenalan aja dulu, intro aja. Tidak akan ada harus mengalir. Di sini harus mengalir, I tidak sama dengan 0. Nah di sini juga I tidak sama dengan 0. Tapi apa? Maksudnya I tidak sama dengan 0. Terus gimana? Kalau ada I, maka di sini akan ada jatuh tegangan, di sini akan jatuh tegangan. Di sini V1, di sini V2. Di sini Vs, V sumber. Vs, sini ada V1, V2. Terus apa sih maunya di sini? Ya maunya begini. Tegangan jatuh di sini ketika arus mengalir ya. Ketika arus mengalir pada rangkaian ini, maka pada rangkaian ini, pada elemen ini akan terjadi jatuh tegangan, bukan tegangan jatuh, jatuh tegangan. Jatuh tegangan. Beda ya. Tegangan jatuh sama jatuh tegangan beda ya. Beda. Kalau tegangan jatuh tuh jatuhnya di belakang, kalau jatuh tegangan jatuhnya di depan. Nah, setuju nggak? Iya benar ya. Kalau jatuh tegangan jatuhnya di depan gitu kan. Voltage drop. Voltage drop. Bahasa Inggrisnya voltage drop. Nah, saya di Indonesia kan aja biar nggak bule lah gitu ya. Jatuh tegangan. Jatuh tegangan sini. Artinya apa? Tegangan di sini, besarnya tegangan suatu sumber itu sama dengan penjumlahan dari tegangan jatuh sepanjang lintasannya. Artinya apa? Yang ada di sini tegangannya. Di sini tegangan sumber, terus di sini ada juga tegangan, jatuh tegangan. Maka rangkaian seperti ini yang disebut rangkaian seri, ini disebut sumber tegangan. Ya mungkin nggak terstruktur ya ininya, karena saya biasa praktis saja ya, nggak terstruktur, tapi ini rangkaian seperti ini disebut rangkaian sumber tegangan. Kenapa rangkaian sumber tegangan? Karena kita lihat jatuh tegangan sepanjang lintasan. Ya, paham kan ya? Jatuh tegangan sepanjang lintasan. Ini sepanjang lintasan ini. Kalau di sini Vs, maka Vs itu sama dengan VR1 ditambah VR2. Akan jatuh tegangan itu kan. Nah, ini disebut sumber tegangan. Sumber tegangan yang kayak gimana sih cirinya? Rangkaiannya seri. Gampang aja kan? Seri. Rangkaian seri sumber tegangan. Nah, ini juga gitu. Di sini lebih unik. Kalau di sini dibuat rangkaiannya ke sini, arusnya ke sini positif, berarti asumsinya tegangannya ke sini. Arah ini ke sini, oke, positif ya. Kemudian ke sini apa? Yang ke sini nih. Gimana? Bisa coba. Ini sekalian kita mix saja ya. Sintesa itu kemampuan memakai pengetahuan yang sebelumnya. Ya, kan tadi referensinya yang positif itu dari negatif ke positif. Arah positif dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi begini, kalau ke sana, ini melingkar ke sana ya. Ini positif, oke. Ini apa nih? Di sini arahnya. Ini pasti dia ke sini positif, ini arahnya positif, negatif ke sini, min ke plus berarti arahnya positif, min ke plus arahnya positif. Oke, positif sama positif. Di sini berlawanan, ini positif negatif, berarti di sini terjadi arah negatif, ya. Kalau tadi di sini V1 ditambah V2, Vs sama V1 ditambah V2, ya, maka ini juga sama.
sigma Vs, ya, sigma Vs jumlah sumber tegangan, ini juga sumber tegangan karena seri kan, sama dengan tegangan jatuh sepanjang lintasan. Sigma Vs, ingat arahnya, min ke plus arah positif ke sana, balik sini min ke plus positif sampai sini ya, positif plus ke min, oh berarti negatif. Jadi penjumlahan tegangan plus min plus V1 min V2 plus V3 sama dengan, atau tegangan ini dikurangi tegangan ini ditambah tegangan di sini I kali sini ditambah tegangan ini dikurangi tegangan ini, ya lucu ya, sama dengan 0. Ya harus sama dengan 0 karena ini secara matematis sama dengan 0, tapi ini arah yang menentukan arah. Positif V1 misalnya, PS ya, PS atau V0, V0 sama dengan atau V0 dikurangi V1 ditambah VR1 ditambah V2 ditambah VR2 sama dengan 0. Ini yang VS kita keluarkan, yang lain ini di sisi kiri sama dengan, yang ini sama dengan. Jadi VS atau V0 sama, tadi ini negatif dikeluar jadi positif, pindah ruas kanan, V1 dikurang VR1, tadi ini positif dikurang V2 dikurang VR2, ketemulah semuanya. Nah, tadi kan saya bilang jumlahnya sama dengan 0. Jumlah tegangan yang sama dengan 0, secara matematis ya, implementasinya pindah ruas gitu aja, sesuai arahnya, makanya arahnya penting. Kalau ini min ke plus itu positif, min ke plus positif, plus ke min negatif. Ini sangat penting. Jadi arah ini jumlah tegangan sepanjang lintasan sama dengan 0. Itulah hukum Kirchhoff. Penting itu hukum Kirchhoff. Nanti kita ini lagi ya, gimana implementasinya. Tapi ini sumber tegangan. Ini tetap sumber tegangan. Saya mau menyampaikan itu aja. Kalau tadi ada dua macam sumber tegangan, dua contoh sumber tegangan, ini juga sumber tegangan ya. Ini sumber tegangan, ini sumber tegangan, karena seri ya, ini seri, ini sumber tegangan, ini juga seri sumber tegangan, ini juga seri sumber tegangan. Sekarang yang paralel, arus di sini, arus yang masuk, ada arahnya ya. Ini pembangkitnya gini, arus yang masuk sama arus pada masing-masing rangkaian. Arus masuk sini keluar, satu ke sini, satu ke sini. Ketemu lagi di sini, gabung lagi. Masuk lagi, terbagi lagi, satu ke sini, satu ke sini. Dan itu rutin. Besarnya arus tergantung dari gate-nya, hambatannya. Besarnya hambatan. Arus di sini, arus yang masuk, itu sebenarnya arus pada cabang ini ditambah arus pada cabang ini. Kalau tadi tegangan dari sini, tegangan sumber, sebenarnya tegangan di sini tambah tegangan di sini, maka ini disebut sumber tegangan. Kalau di sini arus sumber sama arus yang mengalir pada masing-masing cabang, maka ini disebut ya apa? Bisa tahu ini disebut apa?
Ini kan disebut sumber tegangan. Karena tegangan yang terbagi-bagi kan pada ini didistribusikan. Tegangan yang terdistribusi pada rangkaian. Kalau ini arus yang terdistribusi, maka ini disebut sumber arus. Apa sih cirinya? Cirinya sumber tegangan itu ya tegangan sepanjang lintasan. Tegangan sepanjang lintasan. Kalau sepanjang lintasan itu asumsikannya jalannya lurus sepanjang lintasan, berarti itu sumber tegangan. Kalau ini tegangan arus pada setiap cabang. Udah, definisi sudah jelas. Arus pada setiap cabang. Artinya apa? Nah, artinya ini sumber arus. Cirinya apa? Cirinya paralel. Ini juga sumber arus, nanti ini lebih kompleks ya. Ini sumber arus, cirinya paralel. Ini bisa juga disebut sumber arus ya, karena ini sumber arus. Ini paralel, ini juga paralel. Ini sumber. Jadi ini sumber arus. Lalu kalau tadi di sini saya nyebutkan ada tegangan ini, jatuh tegangan sepanjang ini adalah ini, jumlahnya sama dengan 0. Tadi saya katakan di sini jumlahnya sama dengan 0, ya. Maka ini disebut hukum Kirchhoff. Ini juga gitu sama, ya. Tegangan di sini harusnya akhirnya sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0. Di sini sigma V sama dengan 0. Di sini sigma I sama dengan 0. Ya hukum Kirchhoff juga. Hukum Kirchhoff juga. Tapi ini untuk arus. Ya, anak-anak biasanya nulis KCL. Yang di sini KVL. Saya juga bingung kok nulis KVL, KCL apa sih? Saya juga bingung. Oh iya, KVL itu Kirchhoff Voltage Law. Kalau KCL Kirchhoff Current Law. Jadi hukum Kirchhoff untuk arus, hukum Kirchhoff untuk tegangan. Ini V, sigma V sama dengan 0, dan di sini sigma I sama dengan 0. Nah, di sini langsung masuk nih, ada nih. Mungkin bisa nanti definisinya saya ini kan. Hukum Ohm. Hukum Ohm, gimana hukum Ohm? Hukum Ohm itu besarnya arus yang mengalir akan ditentukan oleh besarnya hambatan ini. Misalnya satu konduktor, ya, satu konduktor, beberapa jenis konduktor, ada 3 di sini. Disuplai oleh sumber tegangan yang sama, gantian nih. Yang satu sumber tegangan begitu disuplai, misalnya tegangannya 100. Voltnya 100 volt. Volt itu harus tetap. Voltage itu harus tetap. Tegangan harus tetap, nggak boleh berubah-ubah. Arus boleh berubah-ubah, tapi tegangan diusahakan harus tetap, nggak boleh berubah. Nah ini kerjaan engineer, kerjaan sarjana teknik ya, menjaga sesuatu yang konstan. Misalnya tegangan 100 volt, dikasihlah konduktor, hitung ampernya, arusnya itu, diukur arusnya. Ternyata mengalir 10 ampere. Oh berarti konduktor itu R-nya 10 ohm. Masukkan lagi. Ukur lagi konduktor berikutnya. Ternyata arus yang mengalir 20 ampere. Berarti 120 ampere. Jadi 100 dibagi 20 berarti R-nya atau resistensinya atau hambatannya 125 ohm.
gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi hukum Ohm itu besarnya hambatan satu konduktor atau besarnya arus yang mengalir pada satu konduktor, arus maksimum, maksudnya besarnya arus maksimum pada satu konduktor tergantung dari besarnya resisten atau hambatan pada konduktor itu sendiri. Ya, oke. Itu hukum Ohmnya. Hukum ampernya apa? Hukum ampere dq per dt tadi ya. Oke, saya lupa definisinya. Itu hukum Ohmnya gitu, hukum Kirchhoff-nya. Yang dipakai kan biasanya hukum Kirchhoff, hukum Ohm, terus hukum ampere. Hukum ampere tadi berkaitan sama daya. Ya, itu yang sayang saya belum bisa ngasih hitungan karena memang programnya hari ini kita hanya mengenalkan ini. Sementara ini sumber arus, ya ini disebut sumber arus yang bisa kerja sendiri ini baterai misalnya. Tadi sudah ya, sumber arus yang sifatnya dependent, bebas, sumber arus bebas. Kalau yang di dalam tadi nah ini sumber bebas, ini sumber tak bebas, dia bekerja karena adanya ini. Ya gini, ini sumber yang bebas, ini sumber bebas ya, tegangan ini sumber tak bebas. Jadi ini hanya bekerja kalau ada ini. Kalau nggak ada ini di rangkaian maka ini nggak akan kerja. Oke. Kita kembali lagi ke permasalahan awalnya di sini. Ini sumber arus yang bebas, sumber arus ya, sumber arus yang bebas. Kita hitung arus di sini berapa. Ya. Ini ke sana, bagian ke sini, arus ini sebagian ke sini, sebagian ke sana, sebagian ke sini. Jadi jangan berasumsi ini arah arusnya ke sini ya. Dari sini arah arusnya ke sini. Mesti sebagian ada ke sini, sebagian ada ke sini. Ini pasti dialiri arus karena ini close loop. Karena ini tertutup ya. Kalau ini terbuka, misalnya di sini dikasih terminal, di sini nggak terhubung, nggak bisa aja gini. Nggak dialiri arus. Nah, dari sini ini arah arusnya ke sini. Arah arusnya ke sini. Secara logika arusnya bisa ke sini juga, bisa ke sini juga, atau pada kenyataannya arusnya bisa ke sini semua. Tergantung besarnya arus di sini. Kalau arus yang masuk di sini jauh lebih besar, maka arus ini akan langsung ke bawah. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kita coba hitung-hitungannya. Minggu depan mungkin ya. Minggu depan kita mulai masuk rangkaian-rangkaian, terus pada metode, hukum, dan metode. Hukumnya, bocorannya secara lisan sudah saya sampaikan, tinggal tulisannya aja ya. Secara tulisan belum disampaikan minggu depan. Oke, sampai sini saya hari ini sampai sini aja. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Ini masih pendahuluan, masih tahapan awal pengenalan sistem aja ya. Ini pun masih banyak yang kelewatan. Nanti kalau ini coba kalian pelajari, ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja, nggak usah ragu-ragu. Kita cari jawaban yang, kita cari solusi yang benar, bukan kita menang omong. Bukan nggak mungkin, saya pun salah gitu dalam memberikan penjelasan, bisa salah dalam menjawab juga bisa salah. Nah, kalian cek di sana dari buku-buku yang saya anjurkan, dicek. Oh berarti pendapat Bapak tuh salah, mana? Oh iya,
Oh kalau gitu salah ya, nggak apa-apa. Saya akan berjiwa besar terima, bukan cuma berjiwa besar. Kebetulan, terima kasih saya ada yang ngontrol, gitu kan. Ada yang memperbaiki. Gitu. Jangan ngegrundel gitu, wah nggak salah, jangan ngegrundel, kasih tahu dong salahnya di mana gitu maksud saya ya. Oke.